Sebuah penelitian United Scientific and Cultural Organization atau UNESCO pada tahun 1949 menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Miriam Budiarjo tahun 2009. Dipilihnya demokrasi sebagai sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena dua alasan. Yang pertama, karena hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, dan yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Demokrasi. Kata demokrasi sudah terbiasa terdengar di kalangan masyarakat. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari istilah demokratia yang berarti rule of the people. Merupakan dari dua paduan kata yaitu demos yang berarti rakyat atau people dan kratos yang berarti kekuatan atau power atau pemerintah. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintah ada di tangan rakyat. Dalam konteks ini, kekuasaan atau pemerintah tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Bentuk demokrasi. Secara umum, bentuk demokrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada demokrasi langsung dan yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang, yang dimana artinya dalam demokrasi ini warga negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan dan undang-undang negaranya. Negara yang menganut demokrasi langsung ini yaitu ada negara Yunani, negara New England, dan juga ada dari negara Swiss. Bentuk demokrasi yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yang artinya yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Artinya, dalam demokrasi ini, warga negara memilih wakil-wakilnya sebagai perwakilan untuk menentukan kebijakan dan juga undang-undang untuk negaranya. Negara yang menganut paham demokrasi tidak langsung ini yaitu negara kita, negara Indonesia, ada juga dari negara Amerika Serikat, ada dari negara Meksiko, India, Jerman, Brazil, Prancis, dan juga dari negara Afrika Selatan. Prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi harus memiliki prinsip yang menjamin hak dan kebebasan warga negaranya. Prinsip demokrasi yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan atas keputusan dan juga kehendak dari warga negaranya. Prinsip demokrasi yang kedua adalah pemilihan umum secara bebas, adil, jujur, dan juga transparan. Artinya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin dan juga wakil-wakilnya sebagai perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas, jujur, adil, transparan tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya. Prinsip demokrasi yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan juga berekspresi, yang artinya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, kritikan, ataupun aspirasi mereka tanpa terasa takut akan diskriminasi dari pihak lain. Prinsip demokrasi yang keempat adalah persamaan di hadapan hukum, yang artinya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, ataupun status sosialnya. Prinsip demokrasi yang kelima adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia, yang artinya semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hak asasi mereka dari negara tersebut. Demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Secara luasnya, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat ingin didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Sedangkan secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan praktik nilai-nilai demokrasi di kalangan individu, khususnya generasi muda. Pendidikan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, hingga keterampilan dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan utama pendidikan demokrasi adalah menciptakan warga negara yang sadar akan hak asasi manusia dan mampu menghargai perbedaan. Metode yang digunakan dalam pendidikan demokrasi sangat bervariasi, mulai dari diskusi, simulasi, hingga proyek sosial. Pendekatan yang partisipasif dan interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam proses belajar. Peran guru dalam pendidikan demokrasi sangat penting. Mereka tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berargumen dengan baik. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terbuka, di mana siswa merasa nyaman untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi. Secara keseluruhan, pendidikan demokrasi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan suatu bangsa.